Di tengah hutan Nusantara yang rimbun, seekor kancil kecil berjalan dengan penuh rasa ingin tahu. Ia tampak tenang, namun di balik ketenangannya tersimpan kecerdikan luar biasa. Tak jauh dari sana, seekor harimau besar sedang mengintai, penuh amarah dan rasa lapar. Pertemuan keduanya akan menjadi kisah menegangkan. Apakah si kecil yang cerdik mampu mengalahkan sang raja hutan yang jahat? Mari kita ikuti cerita penuh kejutan ini, di mana akal sehat bisa mengalahkan kekuatan. Halo sahabat kecil dan orang tua yang selalu setia mendengarkan dongeng Nusantara. Senang sekali kita bisa bertemu lagi di channel ini. Tempat di mana cerita-cerita penuh warna dan penuh hikmah hadir untuk menemani hari-hari kalian. Di sini, setiap kisah bukan hanya menghibur, tetapi juga mengajarkan nilai kehidupan yang penting. Sebelum kita mulai petualangan seru bersama kancil dan harimau, yuk dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, memberikan like, dan membagikan video ini kepada teman-teman kalian. Dengan dukungan sederhana itu, kalian sudah membantu agar semakin banyak anak-anak bisa mendengar cerita indah dari Nusantara, belajar tentang kecerdikan, keberanian, dan kebaikan hati. Mari kita mulai kisahnya bersama-sama. Dan jangan lupa, setiap klik dari kalian adalah semangat baru bagi kami untuk terus menghadirkan dongeng terbaik. Di sebuah hutan Nusantara yang lebat dan penuh kehidupan, pagi itu terasa begitu damai. Burung-burung berkicau riang, sinar matahari menembus celah pepohonan, dan angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah. Kancil kecil yang terkenal cerdik sedang berjalan santai di antara semak belukar. Ia melompat-lompat ringan, sesekali berhenti untuk mencicipi buah hutan yang jatuh dari pohon. Hidup terasa indah bagi Kancil, karena ia selalu menemukan cara untuk menikmati setiap hari dengan penuh rasa syukur. Namun, di balik ketenangan itu, bahaya sedang mengintai. Seekor harimau besar, sang raja hutan yang ditakuti banyak hewan, sedang mengamati Kancil dari kejauhan. Dengan tubuh kekar, mata tajam, dan langkah penuh wibawa, harimau merasa dirinya berhak atas segala yang ada di hutan. Ia lapar, dan melihat Kancil yang kecil membuatnya berpikir bahwa hari ini akan menjadi hari yang mudah untuk mendapatkan santapan lezat. Kancil yang sedang asik menikmati buah tidak menyadari bahwa harimau semakin mendekat. Daun-daun bergoyang, ranting patah, dan suara langkah berat terdengar jelas. Kancil menoleh, dan betapa terkejutnya ia melihat harimau berdiri hanya beberapa langkah darinya. Dengan suara menggelegar, harimau berkata, "Hei Kancil, hari ini kau tidak akan bisa lari. Aku sudah lama mengincarmu, dan sekarang waktunya kau menjadi santapanku." Kancil gemetar sejenak, namun ia segera menguasai diri. Ia tahu bahwa melawan harimau dengan kekuatan fisik adalah hal mustahil. Tetapi Kancil memiliki sesuatu yang lebih berharga, kecerdikan. Dengan senyum kecil yang penuh akal, Kancil menjawab, "Wahai harimau, aku tahu kau lapar. Tapi apakah kau yakin ingin memakan aku yang kecil ini? Bukankah lebih baik kalau kau mendapatkan makanan yang jauh lebih besar dan lezat? Aku tahu tempat rahasia yang penuh dengan makanan, dan hanya aku yang tahu jalan ke sana." Harimau mengerutkan kening, sedikit ragu namun juga penasaran. Ia memang serakah, dan kata-kata Kancil membuatnya berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih menguntungkan daripada sekedar memakan seekor kancil kecil. Dengan suara berat ia bertanya, "Tempat rahasia? Makanan lebih besar? Apa maksudmu, Kancil?" Kancil menatap harimau dengan penuh percaya diri, meski hatinya berdebar kencang. Ya, benar sekali. Ada tempat di hutan ini yang menyimpan makanan berlimpah. Kalau kau mau, aku bisa menunjukkan jalan ke sana. Tapi kau harus berjanji tidak akan memakan aku sekarang. Kalau kau sabar sedikit, kau akan mendapatkan makanan yang jauh lebih besar daripada aku. Harimau mulai tergoda. Ia membayangkan daging segar, hewan-hewan besar, atau mungkin sesuatu yang bisa membuatnya kenyang berhari-hari. Keserakahan menutupi akalnya, dan ia mulai percaya pada kata-kata Kancil. Dengan suara penuh wibawa, ia berkata, "Baiklah Kancil, aku akan menuruti kata-katamu. Tapi ingat,
Kalau kau berbohong, aku akan memastikan kau tidak bisa lolos dariku." Kancil tersenyum, seolah lega. Namun sebenarnya, ia sedang menyusun rencana besar di kepalanya. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan menggunakan kecerdikan untuk menipu harimau. Dengan langkah ringan, ia mulai berjalan, diikuti oleh harimau yang penuh rasa lapar dan penasaran. Disinilah awal petualangan mereka dimulai. Pertemuan di hutan yang damai berubah menjadi perjalanan penuh ketegangan. Kancil harus berpikir cepat, sementara harimau terus mengawasi dengan tatapan tajam. Hutan Nusantara menjadi saksi bagaimana seekor hewan kecil berusaha mengalahkan sang raja hutan dengan akal dan keberanian. Kancil menatap harimau dengan tenang, meski jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa satu langkah salah bisa membuatnya berakhir sebagai santapan si raja hutan. Namun, Kancil bukan hewan biasa. Ia terkenal di seluruh hutan karena kecerdikannya. Dengan suara lembut namun penuh keyakinan, Kancil berkata, "Tunggu dulu harimau. Aku tahu tempat rahasia yang penuh makanan lezat. Kalau kau ikut aku, kau akan kenyang sepuasnya." Harimau mengangkat alis, matanya menyipit. "Tempat rahasia, makanan lezat? Apa maksudmu, Kancil?" tanyanya dengan nada curiga. Kancil tersenyum. Di balik bukit sana, ada sebuah lembah tersembunyi. Di sana tinggal hewan-hewan besar dan buah-buahan yang tak pernah habis. Tapi hanya aku yang tahu jalan ke sana. Kalau kau memakan aku sekarang, kau akan kehilangan kesempatan mendapatkan makanan yang jauh lebih banyak. Harimau mulai tergoda. Ia membayangkan daging segar, buah-buahan ranum, dan kenikmatan yang bisa membuatnya kenyang berhari-hari. Keserakahannya mulai mengalahkan nalarnya. "Baiklah," katanya sambil mengangguk. "Tunjukkan aku tempat itu. Tapi ingat, kalau kau berbohong, aku akan mengejarmu sampai ke ujung hutan." Kancil berpura-pura lega, padahal ia sedang menyusun rencana licik di kepalanya. Ia tahu bahwa harimau mudah tergoda oleh janji makanan. Dengan langkah ringan, Kancil mulai berjalan di depan, sesekali menoleh ke belakang, memastikan harimau mengikutinya. Mereka melewati semak belukar, melintasi sungai kecil, dan menembus pepohonan lebat. Harimau terus mengikuti, matanya berbinar penuh harapan. Di sepanjang perjalanan, Kancil terus berbicara. Di lembah itu ada rusa gemuk, kerbau liar, dan buah-buahan yang hanya tumbuh di sana. Tapi jalannya sulit, hanya aku yang tahu rute aman. Harimau mulai tidak sabar. "Cepatlah, Kancil, aku sudah lapar." Kancil menahan tawa dalam hati. Ia tahu semakin harimau tidak sabar, semakin mudah ia dikendalikan. Setelah berjalan cukup jauh, Kancil membawa harimau ke tepi sungai yang deras. Airnya jernih, namun arusnya kuat. Di sana, Kancil berhenti dan menunjuk ke permukaan air. "Lihat harimau, itu penjaga lembah. Dia tidak suka ada hewan asing masuk. Tapi kalau kau bisa mengalahkannya, kau akan bebas menikmati semua makanan di sana." Harimau melihat bayangannya sendiri di air. Ia mengira itu adalah harimau lain yang menjaga lembah. Dengan marah, ia menggeram. Berani sekali dia menantangku. Tanpa pikir panjang, harimau melompat ke sungai, menerkam bayangan itu. Namun, tubuhnya langsung terbawa arus deras. Kancil tertawa kecil, lalu berlari ke arah hutan. "Maaf harimau, bayanganmu sendiri tidak bisa kau kalahkan. Itulah akibatnya kalau terlalu serakah," katanya sambil melompat riang. Harimau berusaha berenang, tapi arus sungai terlalu kuat. Ia menyesal, tapi semuanya sudah terlambat. Arus sungai yang deras akhirnya membawa harimau ke tepi daratan. Dengan susah payah, ia mencakar tanah, meraih akar pohon, dan menggeram keras sambil berusaha naik. Tubuhnya basah kuyup, bulu oranye dengan belang hitamnya menempel rapat, membuatnya tampak kusut dan tidak lagi gagah seperti biasanya. Nafasnya terengah-engah, matanya menyala penuh amarah. Ia merasa ditipu, dipermainkan, dan dipermalukan oleh seekor hewan kecil yang selama ini dianggap remeh. Harimau berdiri dengan tubuh gemetar, air menetes dari ujung ekornya, dan cakarnya mencengkeram tanah basah.
ia mengeluarkan raungan panjang yang menggema ke seluruh hutan. Burung-burung yang semula hinggap di dahan langsung terbang ketakutan, sementara monyet-monyet bersembunyi di balik pepohonan. Raungan itu adalah tanda kemarahan, tanda bahwa sang raja hutan merasa dipermalukan. Namun, meski suaranya menggelegar, tidak ada yang bisa ia lakukan. Kancil sudah jauh pergi, meninggalkan harimau dengan rasa kesal yang membara. Sementara itu, di sisi lain hutan, Kancil berlari ringan melewati semak belukar. Ia berhenti di bawah sebuah pohon besar yang dipenuhi buah segar. Dengan wajah ceria, ia menggigit buah ranum berwarna merah. Rasanya manis dan menyegarkan. Nafasnya mulai tenang dan senyum lebar menghiasi wajahnya. "Hahaha, akhirnya aku selamat," kata Kancil dalam hati. Harimau boleh kuat, tapi kekuatan tanpa akal hanya akan membawa kesulitan. Kancil duduk santai di atas batu kecil, menikmati buah sambil mendengarkan suara hutan yang kembali damai. Ia tahu bahwa harimau tidak akan berhenti marah, tetapi ia juga tahu bahwa harimau tidak akan mudah menemukan dirinya lagi. Kancil selalu punya cara untuk bersembunyi, selalu punya jalan untuk melarikan diri, dan yang terpenting, selalu punya akal untuk mengalahkan musuh yang lebih besar. Harimau, di sisi lain, berjalan dengan langkah berat, bulunya masih basah, ekornya menjuntai, dan wajahnya muram. Ia menggeram pelan. "Kancil, suatu hari aku akan menangkapmu." Namun dalam hatinya, ia sadar bahwa Kancil bukan lawan yang mudah. Kancil kecil itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki harimau, kecerdikan. Hari itu menjadi pelajaran besar bagi harimau. Ia belajar bahwa keserakahan bisa menjerumuskannya ke dalam kesulitan. Namun, karena sifatnya yang angkuh, ia tidak mau mengakui kekalahannya. Ia hanya bisa menahan amarah, sementara Kancil menikmati kemenangan kecilnya dengan penuh rasa syukur. Hutan Nusantara kembali tenang. Angin berhembus lembut, burung kembali berkicau, dan matahari bersinar hangat. Kancil melompat riang, meninggalkan jejak kecil di tanah basah, seolah menari merayakan keberhasilannya. Ia tahu bahwa hidup di hutan penuh tantangan, tetapi ia juga tahu bahwa dengan kecerdikan, ia bisa menghadapi siapapun, bahkan sang raja hutan sekalipun. Teman-teman, dari cerita ini kita belajar bahwa kecerdikan dan akal sehat bisa mengalahkan keserakahan dan kekuatan semata. Jangan lupa untuk selalu berpikir sebelum bertindak, karena kepintaran seringkali lebih berharga daripada tenaga. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di dongeng berikutnya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya.